Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa jamaahir amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah sholat zuhur di musola Al-Mizan yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan syukur kita kepada Allah SWT karena hari ini kita masih diberikan kesempatan iman, kesempatan Islam, kesempatan masih bisa melaksanakan ibadah di bulan suci ini. Mudah-mudahan kondisi yang seperti ini akan tetap terjaga sampai nanti di akhir Ramadan dan seterusnya. Salat dan salam semoga tetap terlimpah pada kita Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang telah membawa kita pada jalan kebenaran ini. Dan mudah-mudahan nanti kita akan dapatkan syafaat dari Allah. Amin. Bapak dan Ibu sekalian kami hormati, hari ini kita sudah memasuki bulan hari ke-8 ya. Sudah 8 hari ya, berarti sebentar lagi sudah Lebaran. Jadi seperti yang kemarin disampaikan oleh Pak Wakil, saya bukan menggurui tapi saling final dzikra tanfa'ul mu'minin, saling nasihatin biar kita sama-sama untuk dalam rangka muhasabah diri, introspeksi. Saya tadi minta tolong ke Pak Imam Rosidin. Nah ini repek anak karena nggak tahu. Wah, apa yang saya bacakan yang saya uraikan hari ini masih ingat. Oh, tentu sudah ada nih. Saya baca ini salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini sudah populer sebenarnya, sudah banyak yang tahu, apalagi sebagai warga penganut agama tahu persis ini. Saya bacakan saja. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu. Alayya al-qalbu. Itu salah satu hal yang terkait dengan masalah puasa pada hari ini, terkait masalah hati. Jadi patokan yang menyebabkan seorang itu sebagai orang yang baik buruk tergantung pada hati, tercermin daripada hati itu. Jadi ingatlah sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal darah. Jika ia baik, seluruh tubuh akan menjadi baik. Dan jika dia jelek, maka seluruhnya ikut jelek. Katakanlah itu adalah hati atau qalbun. Terkait dengan masalah ini, saya ingat dari perjalanan ya dari lihat di ulama itu, hati itu ada 3 macam. Ada qalbun salim, ada qalbun marid, dan ada qalbun mayit. Ada 3 macam. Yang qalbun salim ini yang paling baik. Namanya qalbun jismi salim ya. Qalbun salim ya. Qalbun salim itu namanya qalbun hati, salim itu yang selamat. Insya Allah akan selamat dunia akhirat. Karena dia orang yang ikut sebagai orang-orang yang sudah jadi termasuk kategori qalbun salim, kehidupan sehari-harinya semua sudah merunduk pada ketentuan Allah SWT. Sholatnya baik, segala macam baik. Selalu apa yang diperintahkan oleh Allah kita akan dilaksanakan dengan baik. Itu namanya qalbun salim. Dan mudah-mudahan
kita semua sebagai warga agama Tulungagung insya Allah bisa tercapai apa yang seperti yang saya sampaikan. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Sebenarnya orang seperti ini orangnya juga beribadah, melakukan kegiatan keagamaan, tetapi masih juga dia belum bisa sempurna untuk seperti yang kaum muslim. Kali masih karena kalau puasa kadang masih ngerasa nih, ngasih ngumpat, ngasih segala macam lah, masih suka gonjeng, itu termasuk kategori yang qalbun marid, masih sakit. Kalau ini tetap dibiarkan terus menerus, meskipun itu nggak terlalu kentara, sedikit-sedikit nanti akan menjadi sekarat, akan menjadi qalbun mayit, akan membantu itu hatinya. Jadi banyak sekali seperti kemarin disampaikan oleh Pak Imam kan sudah ada yang apa kemarin Pak, yang pertama itu yang ada 3 kategori itu, yang dolim nafsanya sendiri ya, mendolimi diri sendiri, itu termasuk orang yang kategori qalbun marid ini, yang masih sakit meskipun dia ini sudah melaksanakan sehari-hari agama juga Pak, sudah lumayan, tetapi dia masih sehari-hari juga masih terpincut, masih kepincut dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya maksiat. Kita bukan manusia sendiri, saya bukan orang yang suci, bukan, tapi ya mudah-mudahan mereka masih berusaha tidak sampai seperti itu. Yang paling parah kalau sudah pada kategori qalbun mayit, orang sudah meras batunya, sudah mengeras hatinya, sudah tertutup hatinya karena suatu perbuatan yang sudah terlalu parah, maka orang seperti inilah yang sudah susah, tidak bisa dibalik lagi. Gimana caranya? Saya masih ingat itu yang pernah disampaikan dari zamannya yang mungkin bareng zamannya Sunan Bonang. Sunan Bonang itu membuat sebuah lagu atau syair yang itu sampai sekarang masih eksis, malah justru sekarang dijadikan jadi tembang sholawat itu. Masih ingat barangkali ya? Itu yang bahasa Jawa Pak ya, yang ujian di langgar di Musa Masjid kan, tombo ati iku limo ing warnane. Dan terusnya ya, maca Quran angen-angen sakmanane. Kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono, kaping pating salat kudu weteng ingkang luwih, kaping 5 kudu zikir ingkang suwe. Salah suwijine sapa bisa anglakoni, insyaallah ta'ala ijabai. Itu artinya begini Pak Wakil. Jadi dari tembang Sunan Bonang itu yang pertama itu maca Quran. Sak maknanya itu artinya kita harus dibiasakan membacakan dengan dengan artinya, bukan aja artinya, tapi maknanya, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan di Quran itu, bisa melakukan sehari-hari, ya agar bisa terhindar dari kegiatan yang maksiat, yang tidak usahlah, jangan durhaka orang tua, tidak dolim, dan seterusnya yang jelek. Yang kedua, kaping pindho salat wengi lakonono. Yang kedua itu biasakanlah kita sholat malam. Insya Allah itu tombol hati dari situ untuk obat hati kita. Yang ketiga, wong kang soleh kumpulan, maksudnya kita kalau dalam posisi orang yang terkait dengan qalbun marid,
biasa kalau tidak terbiasa kalau dengan komunikasi berkumpul dengan orang yang soleh, itu akan terjerumus ke sana. Makanya kita biasakan berkomunikasilah dengan orang yang baik. Kita janganlah sekali-kali, karena itu pengaruh lingkungan dan kawan seperti itu. Kita bisa mengarah ke sana. Itu dari kembang dari yang disampaikan oleh Sunan itu artinya banyak sekali. Yang ketiga, yang keempat, kudu pengen luwe. Maksudnya harus menahan diri, lapar segala macam itu semacam puasa ini dalam rangka bisa membiasakan kita tidak suka hura-hura dan sebagainya. Terus yang terakhir apa tadi itu? Ekonomi kita biasakan banyak berpikir, berwiridan dan sebagainya. Ya berpikir kemana atau malam diperpanjangan itu sekarang banyak orang senang kali kalau ada mendengarkan yang di macam yang biasa di Opik, lagunya Opik banyak itu bagus sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah ini, mumpung ini masih puasa, dalam rangka introspeksi diri, muhasabah ini, bisa menghindari segala hal-hal yang tidak diperkenankan oleh agama, sehingga insya Allah nanti Ramadan ini kita keluar dari Ramadan yang muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.